Banyak tema-tema puisi yang membicarakan tentang kemanusiaan, tentang dunia, tentang kehidupan manusia, atau tentang situasi manusia. Tema puisi, sebagai salah satu contoh karya sastra, lumrah berpusat pada manusia. Dalam kritik yang lebih modern, sebagaimana beberapa sajak yang akan dijelaskan pada sesi ini, manusia dipertanyakan, dipermasalahkan, dan dimaknai dengan lingkup modernitasnya. Dari sejumlah sajak yang dibaca kali ini, hal objektif yang diselidiki adalah manusia itu sendiri. Sehingga kita bisa menyebut humanisme untuk segala penelitian dan pengetahuan mengenai manusia. Kemanusiaan bertujuan menghidupkan dan mencita-citakan pergaulan hidup dalam masyarakat. Humanisme juga menganggap manusia sebagai objek studi. Sajak-sajak yang dibahas kali ini bisa mendasari dan sekaligus menggambarkan peradaban manusia lewat konsep kemanusiaan modern. Blowin' in the Wind, judul lagu karya Bob Dylan ini adalah jawaban atas beragam pertanyaan Dylan. Permasalahan manusia dalam beberapa baris begitu metaforis. Sejumlah analogi juga digunakan oleh Dylan. Hidup bermasyarakat diukur lewat modernitas senjata, dengan alam, yang mengganggu kemanusiaan. Manusia berperihal dengan masalah manusia. Blowin' in the Wind memaknai kemanusiaan dan sains dengan kesalahan periode modern, yakni perang. Perang ini, adalah perang manusia dengan manusia, dan manusia dengan alamnya. Kemanusiaan dengan peradaban modern ini dipandang lewat kenihilan. Senjata, dibuat justru untuk memusnahkan manusia dan alam. Sains bergerak ironis. Sains adalah kecepatan, namun bagi manusia, kecepatan ini untuk menghentikan dan akhirnya sunyi. Blowin' in the Wind memberi makna baru atas humanisme dan sains, dengan ironi manusia atas realitas perang. Lalu wacana kemanusiaan, muncul pula pada sajak Doris May Lessing. Penyair Inggris asal Zimbabwe ini, prihatin dengan pergolakan sosial dan politik abad ke-20. Lessing lewat fabel menentang penindasan, pelanggaran aturan, yang ia urai dengan sebuah kisah moral. Identitas Lessing mungkin bisa mengungkap mengapa ia harus memperjuangkan perlawanannya terhadap pelanggaran kemanusiaan. Fabel bercerita mengenai masa lalu sang penutur sajak. Menjadi lumrah, ketika sajak ini diberi judul fabel. Sajak ini memuat narasi yang nampaknya tidak realitas, mistis, dan mencoba memberikan moral cerita di dalamnya. Afrika memang diisi dengan ketidakrealitasan dan mistis. Padahal dari satu sisi romantisisme alam dan mistis ini, Lessing justru mengungkap politik dan keadaan masyarakat Rhodesia. Masa lalu selalu diingat. Masa itu sunyi, nyaman, dan nampak aman. Situasi alam Afrika yang asri, sesungguhnya menjelaskan keadaan alam Afrika yang memang asri. Kemudian secara simbolis, Lessing menokohkan sosok perempuan Afrika yang diam dengan perubahan. Mereka kemudian berteriak, mawar dalam sunyi menghilang di air. Begitu kental simbol-simbol ini, sehingga bisa disepakati bermakna pada satu penafsiran. Rhodesia adalah tempat yang nyaman dan terlindungi. Jika tanah ini membuka tirainya, maka ancaman akan datang. Jika salah satu dari kita membuka tirai, hujan deras bergemuruh di luar. Kemudian tanah ini bergejolak. Sejumlah simbol dituliskan untuk mengabstraksi kenyaman Rhodesia ini. Patut diingat, sajak ini adalah semacam flashback. Sesungguhnya perang kemudian berkecamuk di tanah Rhodesia ini. 1 abad sebelumnya, penyair William Carlos Williams yang berasal dari New Jersey, Amerika, menuliskan sajak dengan wacana kemanusiaan lewat perspektif yang berbeda. Intertris begitu simbolis dan metaforis. Dua gaya yang biasa dipertukarkan maknanya. Membaca intertris, tidak serta-merta membaca sebuah gambaran konotatif. Pohon-pohon ini, bergerak benar-benar simbolis. Seyogianya, pohon di musim dingin berselimut salju. Kalimat pertama sajak ini, belum menunjuk objek apapun. Nampaknya, keterbukaan dan ketertutupan atas simbol pohon ini adalah yang sedang dimaknai. Cabang pohon manakah? Pohon di musim dingin inikah yang sedang disimbolisasi? Semestinya musim dingin adalah perlambang tua, menuju kematian. Sampai di sini, sajak ini bernada kontroversi, paradoks secara imajinatif, dan tentu saja ironis.
Kita sampai pada kesadaran bahwa, jika sebuah teks ditulis untuk berlawanan maknanya dengan apa yang sebaiknya terjadi, kemungkinannya teks ini menjadi satir pada sebuah keadaan. Amerika, pada masanya memang malah menggeliat dalam perang dingin, perang tanpa menyerang. Amerika bersiaga. Pada dekade 80-90-an Amerika memang berperang dingin dengan Uni Soviet. Kedua negara yang disebut adidaya mempersiapkan diri untuk segala hal yang paling mengerikan. Amerika bersiap, senjata, ekonomi, kapital dan seterusnya. Walau dalam dingin ini tidak terjadi hal apapun. Pohon yang dingin ini tetap diam. Sajak terakhir sesi ini berjudul Love is a Lot Like Physics, karya Maureen E. Doalas. Kemanusiaan yang terbaik agaknya adalah mengenai tema kejujuran. Doalas membandingkan love dengan fisik lewat simile. Begitulah cinta ketika diidealkan, sebagaimana fisika yang selalu jujur. Fisika memang penuh dengan kejujuran. Sejumlah tuntutan kejujuran hanya milik fisika, sains dengan segala perhitungan yang presisi dan tidak bisa meleset, tidak bisa berbohong. Sedikit saja diberikan toleransi maka fisika meleset, dan kemelesetan adalah ketidakjujuran itu sendiri. Begitulah cinta dituntut. Doalas begitu apik membandingkan, sehingga cinta menjadi jelas bagaimana berwujud. Dan karena tarikan fisik inilah cinta pun menarik. Fisika membutuhkan panas, detakan, dan kecepatan pada kesejajaran dan keseimbangan, agar menjadi fisik dan tidak luluh atau tidak meledak. Cinta tidak memberikan toleransi. Kemanusiaan yang dibangun lewat cinta dalam sajak Doalas ini, hanya membutuhkan ketepatan. Semua terukur dengan jelas, karena fisika tidak keluar dari segala perhitungan yang pasti. Kemanusiaan menjadi alegori, dengan narasi dan gambaran cinta atau fisika ini. Manusia sangat dituntut begitu teknis menjadi dalam kehidupan. Agar manusia tidak melenceng dari ketetapan. Sajak saintifik ini menuntut sebagaimana kemanusiaan yang ditentukan ideal menuntut dalam kehidupan, sebagaimana cinta menuntut sebagaimana fisika. Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, dan terima kasih.